Baik, saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana cara penggunaan penginputan form. Untuk masalah fitur-fitur sebelumnya sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Silakan saudara buka lagi YouTube yang telah saya kirim yang pertama kali. Baik, ini saya jalankan sistem. Ya, pertama kali sistem dijalankan, semua menu dalam keadaan mati. Artinya, orang-orang yang tidak memiliki hak akses ke dalam sistem, mereka tidak dapat memanipulasi atau merusak data atau melakukan penginputan data. Ini merupakan keamanan dari sistem yang kita rancang. Oke, melainkan orang-orang yang tidak memiliki hak akses. Mereka hanya bisa melakukan cetak laporan. Cetak data siswa, contohnya pilih busana butik misalnya. Nah, ini apa yang saudara klik di sini yang akan tampil data di sini. Artinya nama-nama yang tampil di sini adalah jurusannya ini gitu. Nah, kalau cetak per siswa, klik ini aja yang akan tercetak. Jika cetak per jurusan, klik ini aja, maka akan tercetak jurusan. Oke? Jika laporan mata pelajaran, tinggal klik gini. Ini standar nilai kompetensi atau KKM-nya. Kemudian jika cetak reka SPP, saudara pilih dulu tahun ajarannya, semester 1 misalnya, busana butik. Nah, kalau ada data di sini, berarti ini sudah diinput. Kita coba pilih yang lain, otomotif. Nah, nggak ada kan? Arti datanya belum diproses. Oke? Busana butik. Kita cetak rekap per siswa. Nah, ini dia. Nama Rina Nose busana butik, tanggal bayarnya 30 Agustus, dibayar bulan Januari sebesar 100.000. Ini nanti ini akan muncul ke bawah otomatis ini. Misalnya tanggal bayarnya 1 Juli, dibayar bulan Juli. Ini akan terekap otomatis ke bawah. Oke? Kemudian kita close. Eh, oh ya, nama ini jangan jangan heran kenapa ada nama ini. Nama ini adalah otomatis. Otomatis berdasarkan dari nama yang kita isi di setting ini, profil sekolah. Nah, ini dia. Sistem ini sudah sangat dinamis, artinya apa yang saudara ketikkan di sini, maka dia akan muncul di laporan otomatis. Kemudian laporan nilai. Sama, kita pilih tahun ajaran, kita pilih semester, kita pilih jurusannya apa. Ini nggak ada, kita cari otomotif yang ada. Oke. Nah, ini dia. Kemudian kita cetak. Oke, ini dia. Nama Coki Sitohang, mata pelajaran dasar desain. Di mana nilai dia 6. Sedangkan kan KKM atau standar kompetensi dari dasar desainnya ada 8. Maka otomatis si Coki dia tidak tuntas. Apabila nilai Coki ini di atas 8, maka ini akan otomatis berubah menjadi tuntas. Oke? Sistem udah bekerja secara otomatis ya. Oke. Kemudian saya menunjukkan bagaimana ini apabila setelah kita isi username di sini, misalnya Hanafi, tekan enter ya, dia tekan enter, masukkan passwordnya. Oke. Nah, misalnya cara nginput apa misalnya? Cara menginput data mata pelajaran misalnya. Nah, kan ada warna kuning nih. Saudara nggak perlu pusing-pusing mana yang harus diisi. Saudara tinggal ikuti warna kuning, klik input. Isikan nama mapelnya misalnya apa? Komputer. Kan jenis mapelnya produktif misalnya. Enter aja, kemudian enter. Oke, tersimpan ya. Semua proses main enter, bukan main tab. Nah, itu harus diingat. Nah, misalnya kita ingin rekap nilai misalnya. Nah, warna kuning di sini kan, klik input. Nah, di tahun ajaran kan warna kuning, kemudian tekan enter. Nah, kita pilih jurusannya apa misalnya. Jurusannya sepeda motor misalnya. Tekan enter. Kita pilih semester 2 misalnya, tekan enter. Nah, berada di list box kan? Nah, ketika sampai kuning seperti ini, saudara bisa mainkan panah atas panah bawah di keyboard atau menggunakan mouse diklik begini bisa juga. Oke, tinggal pilih misalnya bahasa Indonesia, tekan enter. Dah, dicari nama siswa kan? Apabila saudara ingin cari, ketikkan saja namanya gitu, akan tercari otomatis. Jikalau enggak, saudara bisa tekan enter. Ya, kemudian saudara bisa klik di sini, pilih. Artinya saudara mau menginput nilai siapa gitu. Misalnya nilai Ramzi, tekan enter. Kita isi nilainya berapa misalnya? Nilainya adalah 10, enter. Di sini warna kuning, tekan enter atau klik simpan. Oke, masuk ya. Oke. Kemudian ini kita lihat lagi di cara penginputan pembayaran SPP. Oke, sama warna kuning. Di tahun ajaran warna kuning, tekan enter. Kita pilih jurusannya. Kita pilih semester berapa misalnya. Kemudian kita pilih bulannya yang dibayar, September. Kita pilih nama orangnya siapa misalnya. Si Ramzi misalnya. Tekan enter. Isikan jawaban 100.000. 1, 2, 3. Tekan enter. Simpan. Oke, tersimpan ya. Saya kira yang jelas intinya ketika saudara menggunakan sistem ini,
Semua proses dilakukan menggunakan enter. Saya tidak akan jelaskan secara rinci karena supaya nanti saudara bisa mencoba-coba sistem ini. Semakin sering saudara mencoba sistem ini, maka saudara akan terlatih. Intinya adalah ikuti aja di mana warna kuning berada. Oke, saya kira demikian uraian singkat saya karena waktu juga sudah malam. Terima kasih. Silakan jikalau saudara ingin mencoba melihat-lihat eh, aplikasi, saudara bisa mengakses di sini www.hanafiumri.simplesite.com. Oke, silahkan kunjungi website saya. Terima kasih. Salam logika software.